persilahkan bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Silahkan disimak namanya. Oke. Anissa, hadir Bu. Ya. Atika, hadir Bu. Oke, Khairul, hadir Bu. Hadir. Oke, Laras, hadir Bu. Hadir. Nada, hadir Bu. Oke, hadir semuanya ya. Iya, hadir Bu. Alhamdulillah ya, sudah hadir semuanya. Sudah siap semua pembelajaran dimulai? Sudah. Baik, karena tadi udah belajar kedaklah, jadi silahkan ditutup lagi buku yang ada di meja selain buku dari pelajaran kita pada sekarang. Bikin. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengulang terlebih dahulu pembelajaran materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak tentang apa? Tentang apa minggu kemarin? Riba. Tentang riba. Oke. Riba itu apa minggu kemarin? Jelaskan. Tambahan. Apa lagi? Tambahan. Nah, benar. Jadi udah paham ya apa itu riba. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini lagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau terlebih dahulu membacakan sebuah cerita. Nanti Anda cerna apa pembelajaran kira-kira hari ini ya. Oke, silakan dilihat, Ibu akan bacakan. Nah, Pak Ahmad akan membuka usaha dagangnya, tetapi ia tidak punya modal. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pak Ahmad untuk mendapatkan uang? Ada yang tahu? Bisa meminjam uang, betul. Nah, jadi untuk mendapatkan suatu modal ya, yang mungkin kita belum mempunyai uang yang besar untuk modal itu, maka kita harus melakukan pinjam. Nah, untuk itu sekarang kita akan mempelajari yang namanya pinjam. Oke. Nih. Nah, ini Pak Ahmad ya. Pak Ahmad sedang pinjam di bank. Nah, ini bentuknya Pak Ahmad sedang pinjam di bank. Nah, utang piutang. Jadi Anda sudah mempelajari materi kita hari ini, yaitu yang pertama tentang utang piutang ini. Bagaimana Ananda mengetahui apa itu utang piutang, kemudian apa hukumnya, kemudian apa dalilnya, kemudian apa itu rukunnya. Nah, juga nanti Ananda bisa mengetahui dan mempraktekkan di kemudian hari, dan juga bisa memahami apa dari pengertian utang piutang itu. Oke? Sekarang ini ada gambar ya. Di sini ada kelihatan di belakang? Kelihatan? Kelihatan ya. Oke.
misalnya Ananda memberikan pinjaman kepada orang lain, kepada temannya, maka uang Ananda bakalan terpotong. Nah, itu yang dinamakan dengan alqab ini. Itu yang dinamakan dengan alqab secara fikihnya, secara bahasanya. Nah, jadi secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwasanya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dan juga akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, sekarang kita masuk lagi kepada hukum dari hutang-hutang. Anda tahu apa saja hukumnya? Anda tahu? Tahu. Apa aja? Sunnah. Ya, apa lagi? Wajib. Lagi? Haram, ya. Dan mubah. Nah, mungkin selama ini Anda tahunya hutang piutang itu mubah ya? Benar ya? Nah, kita dilihat lagi dari segi apanya? Mubah itu dari segi apanya? Sunnah, dari segi apanya? Haram. Nah, kita lihat di sini. Hukum dari hutang piutang. Nah, hukum ini ada bagi orang yang memberi hutang. Nah, satu lagi yaitu bagi orang yang diberi hutang. Nah, dari kedua ini kita juga bisa dibagi lagi nih. Nah, ini sunnah. Ada sunnah, ada wajib, dan juga haram. Nah, ada sunnah, wajib, dan juga haram. Nah, bagi orang yang diberi hutang apa hukumnya? Adalah mubah atau boleh. Nah, jadi ini adalah hukum-hukum dari hutang piutang. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Atau masih ada yang ragu atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Tika. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ini saya mau bertanya, Bu. Misalnya ada orang yang mau berhutang, dia itu nggak sama sekali memiliki uang untuk membeli makanan pokok, Bu. Nah, itu bagaimana hukumnya bagi orang untuk meminjamkan uang kepada orang yang berhutang, Bu? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Ada teman-temannya yang bisa jawab? Apa tanyanya, Bu? Kata Tika tadi, kalau misalnya ada satu tetangga yang sedang kelaparan, namun tidak ada uang. Nah, bagaimana hukumnya meminjamkan uang kepada tetangga tersebut? Nah, Bu, Siapa dia lah? kalau misalkan Viola jadi tetangganya, Bu, itu diwajibkan untuk meminjamkan karena meminjamkan uang ini termasuk membantu saudara kita yang kesusahan, Bu. Nah, Betul sekali ya. Jadi hukum dari kita yang meminjamkan uang itu adalah wajib karena itu suatu keadaan yang darurat ya, sifatnya darurat, jadi wajib untuk dipinjamkan. Oke, bisa kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk lagi yang ketiga ya. Rukun dari hutang piutang. Rukun dari hutang piutang. Baca rukunnya, yaitu orang yang berhutang, orang yang berhutang ya. Orang yang memberi hutang, terus orang yang diberi hutang, kemudian apa lagi? Barang ataupun uang. Nah, jadi hutang-hutang ini gak cuma kepada barang uang saja, tetapi juga bisa berbentuk barang. Mungkin Anda sebelumnya bisa pernah meminjam kepada temannya
yang memberi utang. Memberi utang. Nah, satu lagi yaitu bagi orang yang diberi utang. Nah, dari kedua ini kita juga bisa dibagi lagi nih. Nah, ini sunnah. Ada sunnah, ada wajib, dan juga haram. Nah, ada sunnah, wajib, dan juga haram. Nah, bagi orang yang diberi utang apa hukumnya? Adalah mubah atau boleh. Nah, jadi ini adalah hukum-hukum dari utang piutang. Nah, sekarang kita masuk lagi yang ketiga ya. Rukun dari utang piutang. Rukun dari utang piutang. Baca rukunnya, yaitu orang yang berutang, orang yang berutang ya. Orang yang memberi utang, terus orang yang diberi utang, kemudian apa lagi? Barang ataupun uang. Nah, jadi utang-utang ini gak cuma kepada barang uang saja, tetapi juga bisa berbentuk barang. Mungkin Anda sebelumnya bisa pernah meminjam kepada temannya seperti pena, pipet. Nah, itu juga termasuk kepada utang ya. Jadi perlu Anda sadari bahwasanya. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada yang keempat. Apa yang keempat? Itu adalah akad ya. Nah, akad ini bagaimana bentuk akad ini? Misalnya Ananda pinjam tipek tadi ya. Misalnya saya pinjam tipek kamu ya. Nah, nanti temannya bilang iya. Nah, itu adalah suatu akad dalam pinjam-pinjam. Nah, kemudian yang kelima lagi ya. Yang kelima apa? Batas waktu. Nah, batas waktu. Ternyata dalam pinjam ini juga harus ada batas waktunya. Nah, batas waktu ini nanti tergantung kepada kesepakatan antara yang pinjam dengan yang diberi pinjaman. Nah, apabila lewat nanti bagaimana? Nah, salah satu cara mungkin bagi Anda yang mungkin terlewatkan waktu yang tentukan, bisa kita bilang sama temannya, kita mungkin hari ini belum bisa membalikannya. Nah, untuk itu bisa juga kita menegosiasi kepada temannya ya, baik berupa barang maupun berupa uang. Nah, dalilnya ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, Quran surat Al-Baqarah 24 dan 25. Quran surah Al-Baqarah 245. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya. Nah, di sini Ibu ada ini ya, dan dibuatkan untuk metodologi ya. Bisa Anda lihat di sini ya. Nah, di sini udah lihat ya, kelihatan ya. Nah, mari kita baca atau Ibu baca bahwa siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, nah dia akan mendapat pembayaran atas itu baginya berkali lipat. Allah menitipkan dan rezeki padanya kamu dikembalikan. Nah, ini sudah jelas bahwasanya tercantum bahwa kita memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan itu adalah suatu bentuk nanti kepedulian kita kepada sesama, dan Allah akan memberi lipat gandakan rezeki
kita. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi sampai di sini sudah bisa memahami semuanya? Sudah? Nah, sekarang kita masuk kepada tugas lagi. Nah, di rumah Ibu meminta kepada Anda tugas kita untuk pertemuan selanjutnya, yaitu Ibu akan membagi Anda kepada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti Anda buat di rumah tugasnya berupa pembuatan praktek hutang piutang. Nah, jadi Anda nanti di rumah membuat sebuah video singkat saja, sekreatif mungkin, karena nanti kalau misalnya Anda membuat sekreatif mungkin, nanti Ibu akan memberikan nilai A+ kepada Anda. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik apa saja skenario yang bagus untuk dibuat video, kemudian bagaimana bentuk videonya. Yang pasti nanti harus ada yang namanya grafik hutang piutangnya, kemudian apa manfaat dari mempelajari atau memberikan hutang-hutang kepada sesama. Nah, jadi nanti minggu depan kita tentukan lagi per kelompok. Ibu minta ke depan per kelompoknya per kelompok itu satu kelompok nanti akan mempraktekkan di depan ini ya. Jadi setelah divideokan juga dipraktekkan ke depan secara langsung dan diminta nanti membuat apa rangkuman dari isi materinya. Nah, baik, ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya? Nah, paham? Baik, sekarang Ibu karena waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu berharap di depan nggak ada yang nggak buat juga untuk berkolaborasi satu sama lain berkelompok. Oke? Oke. Baik, sebelum pulang kita baiknya mengucapkan basmalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, silakan pulang kepada Anda dan hati-hati di jalannya. Ya, Bu. Ibu permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.